Hiduplah seorang janda yang bernama Embe Srini. Ia tinggal di sebuah gubuk yang sederhana dan hidup sederhana. Ia sangat ingin sekali memiliki seorang anak dan berharap keajaiban menghampirinya. Untuk menghampiri keinginannya, ia selalu berdoa setiap malam kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada suatu malam, harapannya pun datang lewat di mimpinya. Di dalam mimpinya, ia didatangi seorang raksasa dan diberikan sebuah biji mentimun oleh raksasa yang bernama Buto Ijo. Tiba-tiba datang seorang tetangga yang bernama Mbo Sima. Seandainya aku mempunyai anak, pasti hidup aku akan lebih bahagia. Apa kamu lihat-lihat? Tidak apa-apa, Mbak Ima. Sepertinya kamu sangat bahagia. Semoga anak yang di dalam kandunganmu baik-baik saja ya. Oh, pasti. Anakku pasti akan baik-baik saja. Baik hati dan rajin membantu. Tidak seperti dirimu, sudah janda, tidak mempunyai anak, kesepian, kasihan. Setelah mendengar perkataan Bu Sima, Bu Sri masuk ke dalam rumah dan mengambil peralatan untuk pergi ke ladang. Kemudian Bu Sri pun pergi ke ladang. Bu Sri pun telah selesai mengerjakan pekerjaannya di ladang. Akhirnya pekerjaanku sudah selesai. Seandainya aku punya anak, pasti tidak selelah ini. Tiba-tiba datanglah sosok raksasa bernama Buto Ijo. Akan aku berikan, tapi ada syaratnya. Jika anak itu berumur 17 tahun, kau harus memberikannya kepadaku untuk menjadikan tatapan. Apa yang harus aku lakukan? Tapi aku sangat ingin mempunyai anak. Jadi biji mentimun rawatlah selama 2 minggu, baru kau bisa memetiknya. Kemudian Bu Srini datang untuk melihat hasil mentimun. Apakah akan ada keajaiban dari mentimun itu? Subhanallah, besar sekali mentimunnya. Akan aku bawa pulang ke rumah. Kemudian Bu Srini pergi mengambil pisau dan membelah timun itu. Setelah dibelah, terdengar tangisan anak bayi dari timun tersebut. Masya Allah, cantik sekali kau nak. Aku akan memanggilmu timun emas karena kau berasal dari timun yang berwarna emas. Mendengar teriakan Bu Srini, kemudian 3 tetangganya menghampiri rumah Bu Srini. Ada apa, Mbak? Kenapa kamu berteriak? Ini loh, aku punya anak dan dia sangat cantik. Bayi siapa yang kau ambil? Aku menemukannya di ladang dan aku memanggilnya timun emas karena dia berasal dari timun yang berwarna emas. Ini loh si Srini, masa dia ngambil bayi orang lain sih? Aku berkata jujur loh, sungguh aku tidak mengambil bayi siapapun. Alah, itu pasti bayi orang lain kan? Kau iri denganku karena aku memiliki bayi yang cantik ini, lalu kau mencuri bayi orang
Tidak, aku tidak mencuri. Allah, aku tidak percaya. Dasar janda pencuri. Ya udah, mari kita pulang saja. Terima kasih ya Pak Lurah. Setelah Pak Lurah mengatakan hal tersebut, mereka pun satu persatu pulang. Setiap hari, Mbak Sri merawat timun emas dengan penuh kasih sayang. Hingga ia tumbuh dewasa. Ia tumbuh jadi gadis cantik jelita. Hari di mana ia berusia 17 tahun pun tiba. Timun. Ya Po, ada apa? Tolong buatkan gua teh ya. Oh, gitu ya Po. Tunggu sebentar ya Po, Timun buatkan. Kenapa Kak? Ini Po, tehnya silakan diminum. Terima kasih ya Dok. Po, Timun izin pergi ke ladang untuk mengambil kayu bakar. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan pulang terlalu sore ya. Baik, Bo. Beberapa saat kemudian, datanglah Buto Ijo untuk menagih syarat kepada Mbok Srini. Aku kesini untuk menagih janjimu 17 tahun lalu. Cepat serahkan gadis itu kepadaku. Dia tidak ada di rumah. Bagaimana kau ini? Cepat serahkan gadis itu kepadaku. Dia tidak ada di rumah. Bagaimana kalau kau kemari 1 tahun yang akan datang? Itu lumayan lama. Baiklah, kalau itu akan membuatnya lebih enak. Pada saat itu, Mbok Srini semakin sayang kepada timun emas. Namun, setiap hari ia teringat akan janjinya. Akhirnya menjadi cemas dan sedih. Bo kenapa belum tidur? Ini kan sudah malam, Bo. Bo belum ngantuk, Nak. Bo sedang sedih ya, Bo? Tidak, Bo tidak apa-apa. Ya sudah, mari kita tidur saja. Baiklah, selamat malam. Malam itu, Mbok Srini teringat akan janjinya kepada Buto Ijo. Ia berharap anaknya selamat. Jalan satu-satunya, ia harus menemui petapa. Paginya, ia langsung pergi ke sana dan berpamitan kepada timun emas. Timun! Ya, Bu, ada apa? Embo pamit ya untuk beberapa hari ini untuk pergi ke hutan larangan. Kamu jangan kemana-mana ya, takut tersesat. Tapi, Bo, Timun pengen ikut. Kamu tidak bisa ikut, Nak, karena kamu harus menjaga rumah ini. Baiklah, Mbak. Tapi Mbak janji ya, harus pulang cepat dan jaga diri Mbak baik-baik. Iya, Nak. Assalamualaikum. Mbok Srini pun pergi menuju hutan larangan. Setelah berada di tengah perjalanan, kemudian Ada di mana ini? Apakah aku sudah sampai di hutan larangan? petapa datang lalu kepleset dan ditolong Mbok Srini. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau baik-baik saja. Setelah berjalan sangat lama, Mbok Srini melihat seorang lelaki dan bertanya, Aku adalah seorang janda. Aku kemari ingin menemui petapa itu. Apakah kamu tahu petapa itu ada di mana? Akulah petapa yang kau cari. Ada perlu apa kau mencariku, wahai janda? Aku membutuhkan bantuanmu. Katakan apa yang bisa aku bantu. 17 tahun lalu, aku mempunyai janji dengan Buto Ijo. Jika anakku Timun Mas sudah besar, akan aku berikan kepada Buto Ijo untuk dijadikan santapan. Aku tidak ingin anakku dijadikan santapan oleh dia. Baiklah, karena kau tadi telah membantuku, maka aku akan membalas kebaikanmu. Ini ada 3 butir bawang dan terasi. Lemparkanlah ketiga tersebut ke badan raksasa, maka ia akan musnah. Terima kasih, petapa.
Setelah mendapat pertolongan dari petapa itu, Mbok Serini pun langsung pergi pulang ke gubuknya untuk menemui timun emas. Dan ia menceritakan semuanya kepada timun emas apa yang sudah terjadi 17 tahun lalu. Satu tahun kemudian, Buto Ijo itu pun datang kembali ke gubuk Mbok Serini untuk menagih janjinya. Sini, keluarlah. Mbok Serini pun keluar dengan perasaan campur aduk. Aku kesini untuk menagih janjimu 1 tahun lalu. Cepat serahkan gadis itu kepadaku. Anakku tidak ada di rumah. Jangan berbohong. Cepat serahkan gadis itu kepadaku. Aku tidak berbohong. Lalu timun emas pun menunjukkan dirinya dari sebuah pohon besar. Kejar aku kalau bisa, wahai raksasa jelek. Kurang ajar, awas ya. Pasti akan aku tangkap dan aku santap. Timun emas pun berlari ke dalam hutan, dikejar oleh Buto Ijo. Timun emas sudah merencanakan dengan ibunya, ia akan melemparkan barang yang sudah diberikan petapa. Lalu ia melemparkan satu persatu kepada raksasa. Lembaran pertama, Buto Ijo masih bisa mengejar. Lalu timun emas pun melemparkannya lagi. Tetapi Buto Ijo masih tetap bisa mengejar. Timun emas panik karena hanya tersisa satu butir terasi. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dia melemparkan terasi yang terakhir ke tubuh raksasa, dan akhirnya raksasa itu pun musnah. Tepuk tangan.